Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini alhamdulillahirobbilalamin kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi terkait tutorial penggunaan LMS Open Source. Di sini sebelumnya dosen untuk yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah e-learning, Ibu Herni Yuniarti Suhendi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah e-learning dan teman-teman kelompok yang saya banggakan. Nah, di sini kita akan memberikan tutorial terkait dengan LMS atau Learning Management System. Di antaranya ada 5 LMS yang akan kita perkenalkan gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita menyimak materi tersebut, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri diri sendiri gitu ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya gitu ya. Nama saya Garis Dewi Prakasiwi dengan akhir NPM 021. Kemudian untuk rekan-rekan kelompok saya nanti jika saya sebutkan acungkan tangan. Yang pertama itu ada Nida Yuliawati dengan akhir NPM 003. Kemudian ada Sophia Nopianti dengan akhir NPM 006. Kemudian ada Padilla Rahayu dengan akhir NPM 008. Dan ada Alin Wulandari dengan akhir NPM 009. Nah, mungkin karena telah memperkenalkan diri gitu ya, alangkah baiknya kita langsung saja memulai mempresentasikan tentang LMS ini. Nah, dimulai dari saya sendiri. Oke, baik. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan terkait e-learning yaitu Edlink gitu. Nah, Sepima Edlink ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Sentra Vidya Utama gitu ya atau PT Septima dari sebuah perusahaan education teknologi yang telah berkontribusi selama 17 tahun dalam menyelesaikan setiap kendala dan kerumitan administrasi di bidang akademik di berbagai pendidikan tinggi dan tingkat keberhasilan implementasinya ini mencapai 99% melalui sistem informasi akademik atau SIAKA di cloud. Nah, ini merupakan sebuah LMS yang open source yang tentunya digunakan oleh berbagai perguruan tinggi maupun apa ya maupun beberapa instansi gitu ya. Nah, di sini kalau kita search atau mendownload aplikasi Savima Edling gitu ya di Chrome maupun di Play Store atau App Store. Nah, kita ini nanti bisa bisa masuk ke Edlink ini dengan cara kalau misalnya kita udah punya akun, kita tinggal memasukkan alamat email dan kata sandi, ataupun kita bisa masuk menggunakan Google. Nah, tetapi untuk yang belum mempunyai akun, ini bisa mengklik yang ini, klik di sini untuk daftar. Nah, untuk pendaftarannya ini mudah sekali gitu ya, teman-teman. Hanya memerlukan alamat email, kemudian kata sandi, dan tentunya ini bisa menggunakan dilanjutkan pendaftarannya dengan Google gitu ya. Nanti tinggal pilih saja akun Google-nya. Nah, karena ini saya sudah daftar gitu ya, jadi langsung otomatis masuk. Nah, kemudian di sini tuh ada beranda. Di beranda ini ada bagikan sesuatu di kelas Anda. Ada bagian materi, kemudian membagikan tugas, kuis, survei, info, dan acara. Kemudian ada ruang kelas. Di sini ada ruang kelas akademik. Ini disambungkan dengan akun perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sebagai guru, kita dapat membuatnya di sini gitu ya, di ruang kelas umum. Bisa kita buat. Nah, kemudian ada fitur obrolan ini merupakan percakapan dan kita juga dapat menambah kontak gitu ya. Ini untuk rekan-rekan perkuliahan saya, jadi saya bisa mem, apa ya, mengirim pesan kepada mereka. Contohnya kita kirim kepada Sophia. Kita kita kirim pesan ya di sini kita ketik pesan. Selamat pagi Sophia. Ah, tinggal kita kirim saja, itu adalah fitur obrolan gitu ya. Nah, ini sudah terkirim seperti WhatsApp. Nah, kemudian ada fitur jelajah, ini tuh kita dapat memilih akan memasuki kelas apa saja gitu. Nah, kemudian di sini ada tentang support atau pelayanan tentang jawaban dan juga pertanyaan atau mungkin dapat melaporkan sesuatu apa ya kesulitan dalam penggunaan aplikasinya. Terus ini merupakan sebuah storage gitu ya atau penyimpanannya. Nah, di sini info dari penyimpanan yang saya punya itu baru digunakan 9,3 MB. Kemudian ini notifikasi dari mata kuliah ataupun nantinya tugas-tugas yang diberikan. Di sini ada profil bisa
mengelola akun, kemudian dapat melihat media. Kemudian ini untuk media-media yang telah saya kirimkan, kemudian ada pembelian kelas. Nah, di sini juga selain kelasnya tidak berbayar, ada juga yang berbayar gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita sebagai guru, kita dapat membuat kelas. Kebetulan ini ada satu kelas yang saya buat itu ya, sempat saya buat. Nah, untuk cara membuat kelasnya ini mudah sekali ya, teman-teman. Kita tinggal mengklik buat kelas sekarang, kemudian tulis namanya, tulis nama kelasnya apa, deskripsikan, dan kemudian langsung buat gitu ya. Kemudian untuk gabung ke kelasnya pun gampang gitu ya, tinggal memasukkan PIN kode yang diberikan oleh guru maupun oleh pengajar. Nah, kemudian ini ada kelas yang sudah saya buat. Di sini di fitur kelas ini banyak sekali gitu ya si fitur-fiturnya itu. Nah, kita kita cari dulu di informasi kelas ya. Nah, di informasi kelas ini ada ada nama kelas, kemudian kode kelas, tipe kelasnya ini pribadi, kemudian dapat juga boleh pribadi ataupun bersifat publik gitu. Jadi semua orang bisa bisa gabung gitu ya tanpa harus menggunakan PIN. Nah, kemudian ada deskripsi. Terus di sini nanti akan ada apa saja materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian di fitur di fitur diskusi ini ada materi. Nah, di materi ini kita tinggal memilih saja mau sesi satu misalnya, kemudian atur mau materi apa untuk kelas berapa, dan juga judul materinya apa, misalnya judul materinya energi. Nah, kemudian kita dapat mengirimkan berkas ataupun tidak gitu ya. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita tinggal klik saja bagikan sekarang dan tambahkan deskripsi untuk perintah tugasnya. Nah, kemudian kita juga dapat membatalkannya gitu ya. Kemudian di sini juga untuk tugas tidak tidak jauh seperti materi gitu ya. Kita tinggal pilih sesinya, atur tugasnya, kemudian langkah berikutnya dan membagikan tugasnya gitu ya. Nah, kemudian untuk pembuatan kemudian ada fitur kuis. Nah, kita ini tinggal memilih nih untuk kuisnya ini akan dibagikan di sesi apa gitu ya. Kita pilih sesi satu, topik sesinya adalah pretest misalnya. Kemudian kita membuat kuis saja nih langsung gitu. Nah, di sini ada judul misal kuis satu. Kapan kuis akan dibagikan? Bisa dijadwalkan gitu ya. Atau bisa sekarang gitu. Nah, kemudian di sini ada nih indikator penilaiannya bobot per soal atau bobot otomatis. Nah, kemudian kita berikan misalnya ada batas nilainya. Batas nilai minimalnya yaitu adalah 70 misalnya. Sorry, salah 70. Nah, kemudian untuk durasi pengerjaannya ini berapa? Kalau misalnya dirasa kurang, berarti kita tambah misalnya 60 menit. Nah, kuis ini apakah dapat diulang? Tidak. Kemudian batas waktunya, eh, pilih batas waktunya gitu ya, sampai jam 2 misalnya. Kemudian acak pertanyaan iya atau tidak. Ya, misalnya. Terus kita berikan deskripsi misalnya pretest gitu. Nah, kemudian kita aturlah pertanyaan dan juga jawaban kuis. Nah, misalnya kita kita memberikan pertanyaan apa itu energi. Nah, nanti mereka akan memilih misalnya energi energi adalah, terus kita klik saja mana jawaban yang benar. Misalnya untuk opsi ini adalah benar, berarti untuk siswa yang memilih jawaban yang lain itu akan salah gitu ya. Kemudian kita tinggal memilih saja bagikan quiz. Kemudian setelah itu tinggal kita bagikan gitu ya. Nah, di sini kita berikan catatan untuk mereka. Oh, karena ini harus ada misalnya ini energi, kemudian ini adalah energi. Nah, ini adalah pilihan. Terus setelah itu kita bagikan dan data pun telah tersimpan. Nah, kemudian kuis ini akan dibagikan gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi nih. Kita kembali lagi ke diskusi. Nah, diskusi ini ada survei. Jadi kita misalnya ada kebingungan atau ingin menentukan sesuatu gitu ya, kita tinggal tentukan saja judul surveinya apa. Misalnya pemilihan waktu praktikum. Tinggal ada tambahan dokumen ataupun berkas atau pemilihan topik. Terus misalnya mau waktu praktikumnya mau Senin terus Selasa ataupun Rabu gitu ya. Kemudian kita tinggal
klik langkah berikutnya dan kemudian kita bagikan survei sekarang. Nah, setelah itu ada info gitu ya. Nah, informasi ini terkait dengan kalau misalnya kita akan memberikan suatu informasi, misalnya informasi praktikum. Kita berikan dokumennya apa saja mungkin yang harus mereka bawa dan kemudian kita ini deskripsikan gitu ya praktikum ini praktikum mengenai apa praktikum mengenai mengenai energi misalnya jadi harus membuat membuat sesuatu gitu ya. Terus di sini ada acara. Nah, ini misalnya kita akan membuat suatu acara-acara kegiatan-kegiatan praktikum, misalnya kegiatan praktikum gitu ya akan dimulai pada pukul berapa dan selesai pada pukul berapa atau ini untuk kegiatan demonstrasi gitu ya. Jadi bisa kita buatkan di sini. Nah, setelah itu ada sesi pembelajaran. Nah, pada tadi kan kita sudah melakukan apa ya, pembagian-pembagian kayak tugas, materi, kuis. Nah, ini tuh sudah ada di share di sini ya. Jadi setelah itu dapat kita lihat gitu ya di sini tuh ada pretestnya, kemudian ada kuis dan juga ada kegiatan. Nah, pertemuan satu dan pertemuan dua. Setelah itu kita lihat nih ke daftar tugas. Nah, ada tugas di usaha dan energi. Nah, ini dapat dilihat untuk siswanya gitu ya. Jadi siswa dapat melihat di fitur tugas serta guru juga dapat melihat kalau di sini tuh ada fitur tugas ini untuk melihat tugas apa saja yang sudah diberikan. Kemudian ada fitur kuis untuk memberitahukan ke kita terkait kuis apa saja yang telah kita bagikan. Kemudian setelah itu kita juga dapat melihat gitu ya bobot sistemnya. Kemudian kita dapat melihat jawaban-jawaban dari siswa tersebut. Nah, kemudian ada berkas ya. Di sini itu karena belum ada berkas atau tugas yang dikumpulkan. Jadi nantinya setiap tugas, file tugas yang dikumpulkan pada apa sih pada kolom tugas itu akan ada di sini gitu ya, akan muncul. Nah, kemudian nantinya di sini akan ada juga fitur pengajar dan peserta. Di sini nantinya bakal ada muncul siapa pengajarnya, kemudian pesertanya siapa saja, dan mungkin ada muncul permintaan gabung dari peserta. Oh, kita juga bisa nih mengundang peserta gitu ya. Nah, tipsnya adalah ini, untuk mengundang peserta didik gitu ya, masuk ke dalam apa LMS ini gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini tuh ada fitur kelompok. Nah tetapi fitur ini itu dibatasi gitu ya oleh Edlink Pro. Jadi semisalnya kita ingin gabung atau ingin membuat kelompok pada Edlink ini, mungkin kita harus mengupgrade-nya gitu ya ke Edlink Pro. Nah setelah itu adanya fitur laporan. Nah laporan ini tuh nantinya berbentuk Excel gitu ya, di mana nantinya setiap kuis hasil hasil belajar siswa ini kita tidak repot-repot gitu ya mengakumulasikannya. Nah, nanti sudah ada di Excel gitu, tinggal kita olah lebih lanjut. Nah, kemudian teman-teman di sini juga di pada tampilannya, tampilan kelas ini gitu ya, kita dapat mengganti covernya. Tuh bisa mengganti cover cover dari kelasnya, misalnya ini bintang laut kan ya. Kayaknya ini lebih lucu. Nah, kemudian kita dapat juga nih memberikan apa namanya menambah gambar untuk kelas thumbnail kelasnya. Aduh. Nah, kemudian kita juga bisa membagikan nih tampilan pin maupun link gitu ya untuk siswa. Nah, ini bisa di-scan kepada siswanya. Nah, mungkin untuk pemaparan dari fitur Edlink ini hanya segini gitu ya. Dan ternyata Edlink ini bisa diunduh di iOS maupun di versi Android-nya. Nah, kemudian mungkin dari pemaparan Edlink dicukupkan sekian, dilanjutkan oleh rekan saya yang akan memaparkan fitur LMS dari LMS lainnya selain selain Semify Edlink. Selanjutnya untuk tidak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu ada pemaparan e-learning terkait TeachMe. Mohon maaf, Garnis, bisa share screen request-nya diizinkan? Oke, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Belum tidak. Sudah. Oke. Nah, yang pertama itu
terkait Teachmin. Teachmin ini merupakan salah satu dari banyaknya LMS yang berguna untuk menjadi media penghubung antara tenaga pendidik dan juga peserta didik dalam suatu pembelajaran interaktif. Nah, aplikasi Teachmin ini sedang marak digunakan di Indonesia dan juga merupakan aplikasi yang up to date. Kemudian, aplikasi Teachmin ini banyak dikatakan bahwa aplikasi yang kaya akan kelebihan dan juga minim kekurangan. Langsung saja kita akan eh, menjelaskan terkait tutorial untuk masuk ataupun login di aplikasi Teachmin. Nah, yang pertama, step pertama itu kalian tinggal search di Google Chrome aplikasi Teachmin. Kemudian nanti ada login. Nah, selanjutnya itu kita tuliskan email yang akan kita daftarkan ataupun bisa menggunakan lanjutkan dengan Google. Nah, kemudian setelah itu, jika kalian menggunakan email, maka eh, lihat di emailnya itu ada notifikasi terkait kode OTP. Kalau sudah ada kode OTP-nya, sebentar teman-teman. Nah, sudah ada kode OTP-nya, tinggal dimasukkan saja 88 submit. Nah, kalau di sini itu kalian bebas mau memasukkan passwordnya itu atau dari Google-nya atau sesuka hati kalian gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya juga konfirmasi kembali passwordnya itu apa. Kalau sudah, kalian bisa tinggal save password. Nah, akun kalian itu sudah ada, sudah masuk. Kemudian eh, berikut ini saya tampilkan contoh akun yang sudah ada, sudah join ke suatu kelas untuk menjelaskan terkait fitur-fiturnya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, yang pertama itu ada arsip classroom. Di sini kita bisa melihat kita itu pernah join ke kelas mana aja gitu. Contohnya saya itu pernah join di kelasnya Fisika Dasar 1 ataupun yang kedua itu ada Laboratorium Fisika Skala 1. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Di sini ada fitur summary. Fitur summary ini berisi tentang ataupun daftar jadwal. Nah, di fitur ini terdiri dari kelas live, kemudian pekerjaan rumah, dan juga tes. Di sini juga bisa kalian lihat bahwa di fitur summary itu terdapat di fitur summary ini bisa kalian lihat itu siapa nama gurunya, kemudian ID classroom-nya itu berapa. Kemudian yang fitur selanjutnya, mohon maaf teman-teman, apakah share screen yang kedua terlihat? Tidak terlihat, tidak. Oh, sorry. Ini baru yang awal. Ya, oke. Bagaimana sekarang? Belum ada, belum terlihat. Nah, sudah. Sudah. Oke. Nah, ini tampilan jika kita sudah memasuki suatu kelas. Nah, yang pertama ada arsip classroom. Di arsip classroom ini, kalian bisa melihat kalian itu sudah pernah join ke kelas mana aja. Misalnya ada Fisika Dasar 1 dan juga kelas Laboratorium Fisika Sekolah 1. Nah, kita ambil satu contoh aja. Yang pertama itu ada fitur summary. Di fitur summary ini bisa dilihat ada
ID Classroom. Jadi nanti kalau misal ada yang mau join, tinggal disalin aja ID Classroomnya, kemudian disebarkan. Nah, kemudian bisa juga terlihat siapa nama gurunya dan juga jadwal kelasnya itu kapan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada fitur chat. Nah, di fitur chat ini atau obrolan ini difungsikan sebagai tempat berkomunikasi antara guru dengan siswa, baik itu saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar jam belajar. Kemudian yang kedua ada recording atau perekaman. Pada fitur ini berfungsi untuk merekam selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang utama itu ada studi material. Di studi material ini, itu tenaga pendidik itu memfungsikan fitur ini untuk menyerahkan file kepada peserta didik sebagai bahan ajar, baik itu berupa file dokumen, PDF, ataupun PPT. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fitur tes. Di fitur tes ini eh, sering difungsikan untuk melakukan kuis oleh khususnya oleh tenaga pendidik setelah pembelajaran berlangsung ataupun bahkan sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada homework. Di fitur ini guru memfungsikan sebagai tempat penugasan yang dibuat oleh guru dan juga guru itu dapat menambahkan batas waktu pengerjaannya. Nah, contohnya ini ada tuh, ada contoh tugas worksheet. Ini tuh dapat terlihat jika orangnya itu terlambat mengumpulkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada notice. Nah, notice ini atau disebut juga papan pengumuman difungsikan oleh guru untuk memberikan pengumuman apapun terhadap peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada people. Nah, pada fitur people ini itu dapat terlihat gitu siapa aja yang bergabung di kelas tersebut. Contohnya ada teachernya itu Ibu Ernita Susanti. Kemudian anggota-anggota yang lainnya pun dapat dilihat siapa saja. Mungkin sekian pemaparan fitur terkait aplikasi LMS Teachme. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nida. Nah, mungkin setelah kita memahami dengan fitur Teachmin, selanjutnya itu ada pemaparan mengenai mengenai fitur dari LMS lainnya yang akan disampaikan oleh Alin. Kepada Alin dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Apakah sudah muncul? Belum. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai Kuiper, di mana Kuiper ini adalah platform pelajaran online yang dirancang untuk membantu siswa dan guru dalam proses belajar dan mengajar dengan cara yang lebih efektif, fleksibel, dan menyenangkan. Melalui layanan seperti Kuiper Video atau Kuiper School, Kuiper menyediakan materi pelajaran yang secara kurikulum, video pembelajaran interaktif, latihan soal, dan mempermudah untuk seorang pendidik. Nah, baik teman-teman, untuk dapat mengakses Kuiper ini, kalian bisa juga download aplikasinya di Play Store, yaitu Kuiper, atau juga kalian bisa langsung kunjungi webnya yang bisa dicari dengan learnkuiper.com. Nah, untuk masuknya, kalian bisa masuk dengan akun yang sudah didaftarkan. Nah, kita contohkan dengan akun yang sudah didaftarkan ya. Kalau belum, kalian bisa login dengan Google. Kita login. Nah, pada halaman pertama yaitu home yang sering disebut juga dengan beranda itu ada fitur to-do list, di mana to-do list ini adalah harus ketika berguna untuk memberi tahu bahwa beranda atau home untuk tugas apa saja yang sudah ditugaskan dan yang belum dikerjakan. Nah, biasanya jika ada tugas aktif yang diberikan itu akan muncul di sini. Nah, selanjutnya ada asesmen di mana ini berguna untuk memberitahu
tugas apa saja yang sudah ditugaskan dan yang belum dikerjakan. Nah, untuk perbedaan dari to-do list ini, asesmen ini biasanya tugas-tugasnya itu berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun kuis selama proses pembelajaran. Jadi untuk asesmen ini biasanya muncul-muncul tugas yang mempunyai batas waktu tertentu, misalnya soalnya akan muncul dari rentang waktu pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Nah, akan munculnya di asesmen ini. Selanjutnya ke course list, di mana course list ini adalah, sebentar, ini adalah fitur yang berguna untuk siswa melihat urutan topik yang harus dipelajari, mulai dari materi dasar hingga lanjutan, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah dan tidak loncat-loncat. Nah, untuk fitur ini biasanya jika Kuipernya sudah premium, maka akan ada video-video dari pihak Kuipernya yang bisa membantu kita dalam pembelajaran. Dan juga sudah tertata misalnya pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3-nya. Nah, ini fitur yang sering digunakan oleh para siswi, yaitu di Tudus. Di mana yang pertama ada aktif Tudus, di mana ini merupakan halaman yang akan memunculkan tugas-tugas mana saja yang diberikan oleh pengajar. Nah, yang sedang aktif maksudnya yang ada yang belum terlewat tenggatnya. Terus yang kedua ada di Operdu, di mana tugas-tugas ini adalah tugas-tugas yang belum dikerjakan dan juga tugas-tugas yang terlewat deadline-nya. Tapi kita masih bisa mengerjakannya, namun akan ada tertera lampiran Operdu-nya atau terlambat. Nah, yang terakhir ada complete, di mana kita bisa mengulang lagi tugas-tugas atau materi-materi mana saja yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada message, di mana ini seperti pada fitur LMS lainnya, kita bisa mengirim pesan dengan pengajar ataupun dengan teman-teman yang satu kelas dengan kita. Dan yang terakhir ada My Course, di mana ini adalah fitur yang berisi kumpulan tugas, materi, dan latihan yang telah diberikan oleh guru atau yang dipilih sendiri. Biasanya fitur ini akan muncul jika Kuiper itu diprokan atau dipremiumkan. Nah, selanjutnya kita contohkan mengenai bagaimana menyelesaikan tugas atau tipe-tipe tugasnya. Kita contohkan dengan yang sudah ya. Nah, kita klik terlebih dahulu, lalu kita klik lagi. Nah, ini adalah kuis atau tugas-tugas yang sudah dikerjakan, namun terdapat ada 2 pertanyaan yang salah. Jadi, siswa itu bisa mengulang kembali dan bisa juga memperbaiki nilai-nilainya. Namun, nanti kepada gurunya itu akan terlihat percobaan pertama berapa nilainya dan seterusnya. Dan juga tipe soalnya itu bukan hanya pilihan ganda, bisa juga berupa uraian singkat atau uraian panjang. Kita acak aja ya. Kita lihat. Nah, dan juga dalam paper ini terlihat apakah jawaban kita benar atau salahnya secara langsung. Dan ini juga kita asal saja. Wow, benar ternyata. Nah, setelah melakukan semuanya, kita langsung ke finish quiz. Dan terlihat kita mendapatkan nilai 19 dari 20 atau 95%-nya. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke go to topic list. Cukup sekian penjelasan fitur dan tutorial dari LMS Kuipernya. Saya stop screen dan bisa dilanjutkan ke penjelasan LMS lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Alin yang telah menyampaikan terkait LMS Kuiper. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh LMS lainnya oleh Sophia Nopianti. Kepadanya dipersilahkan.
Oke, baik. Selanjutnya LMS yang akan saya jelaskan itu terkait POE2WE. Nah, POE2 ini merupakan pembelajaran berbasis konstruktivis yang terdiri dari 6 tahapan utama. Ada prediction, observasi, explanation, elaborasi, write, dan evaluation. Nah, LMS POE2WE ini diciptakan oleh Dr. Nana SPD MPD. Nah, berikut ini saya akan jelaskan fitur-fitur dan juga manfaat dari setiap LMS-nya gitu. Yang pertama kita masuk ke web di mana webnya itu po2we.unsir.ac.id. Nah, terus kita langsung aja ke bagian already have an account. Nah, terus di sini kalian bisa buat akun baru atau masuk ya. Nah, kalau misalkan kalian belum, kalian buat akun baru dulu, kalian isi username sama passwordnya, nanti ada verifikasi ke email. Nah, setelah itu kalian langsung masukkan saja password dan username-nya. Nah, setelah itu kita langsung ke beranda. Nah, di fitur ini digunakan untuk melihat kelas yang diberikan oleh pendidik. Nah, contohnya yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang kursus saya itu ada di Fisika Sekolah 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita ke fitur dashboard. Nah, fitur dashboard ini digunakan untuk menunjukkan progres dalam menyelesaikan kursus atau mata kuliah yang sedang dikontrak. Fitur ini dapat melihat tugas-tugas yang belum dikerjakan. Nah, contohnya di Fisika Sekolah 2 ini ada berapa persen yang sudah komplitnya. Contohnya itu ada di 80-an% gitu. Selanjutnya di kalender. Nah, pada fitur kalender ini digunakan untuk menunjukkan deadline tugas dan juga pertemuan bersama dengan pendidik. Contohnya, kita pertemuan di tanggal 30 April nih, kita mau bikin acara baru, kasih judul aja langsung. Misalkan ada Google Meet gitu ya dengan pengampunya. Nanti kita langsung aja simpan. Nanti juga ada notifikasi gitu dari LMS ini. Bahwasanya di tanggal itu tuh ada pertemuan dengan dosennya. Terus disimpan. Nah, gitu. Selanjutnya kita ke berkas pribadi. Nah, di berkas pribadi ini, fitur ini berguna untuk menyimpan file tugas yang akan diupload pada setiap tahapan pembelajaran. Nah, fitur ini juga digunakan untuk menampilkan mata kuliah yang sedang atau sudah dikontrak ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke kursusku. Nah, kursusku ini ada dua ya teman-teman yang saya punya itu, ada fisika genap dan fisika ganjil. Kita buka di fisika ganjil aja. Nah, di sini banyak kelas yang sudah dibuat oleh dosen, tapi kita bakal masuk ke kelas saya, yaitu Fisika Sekolah 2 Kurmer A. Nah, di sini itu Fisika Sekolah itu ada beberapa materi yang nantinya harus dibaca dan harus dikerjakan oleh kita. Nah, contohnya itu yang akan kita buka itu di listrik statis. Nah, karena ini sudah bertanda hijau, sudah dikerjakan full. Nah, kalau misalkan masih berwarna abu-abu, itu belum dikerjakan. Oke, untuk yang pertama itu di pengantar pembelajaran. Nah, pada fitur ini, pengantar pembelajaran berisi tentang capaian pembelajaran materi dan sumber belajar yang akan dicapai di materi tersebut. Nah, pada fitur ini juga tidak ada tugas yang dikerjakan, hanya membaca dari pengantar materinya saja. Bisa di back dulu, terus kita bakal ke selanjutnya, yaitu kita di prediction. Nah, di prediction ini, pada tahapan prediction ini, mahasiswa diminta menjelaskan pemahaman konsep awal mengenai materi yang akan dipelajari yang nantinya akan dikaitkan dengan konsep fisika lebih lanjut. Nah, tugas ini diketik pada bagian prediction. Nah, bisa di answer to the question. Nah, nanti tinggal dijawab tuh dan langsung bisa disubmit. Boleh Kak dikembaliin lagi ya. Nah, selanjutnya kita ke tahap observasi. Nah, di tahap observasi ini, mahasiswa diminta untuk melakukan percobaan sederhana terkait materi yang akan dipelajari. Caranya dengan melakukan diskusi bersama bersama di mana mahasiswa memberikan terlebih dahulu topik diskusi nantinya akan dikomen oleh teman-teman sebagai diskusi. Nah, teman-teman boleh dilihat observasi punya Aniswatul. Nah, observasi itu menjawab dari yang sudah diberikan oleh dosen, menjawab. Nah, kalau misalkan ada suatu pertanyaan di jawaban Aniswatul, boleh untuk dikomen di pada jawabannya seperti itu. Kita lanjut ke explanation.
Nah, pada tahap ini mahasiswa diberikan PowerPoint berisi penjelasan materi yang dipelajari. Pada bagian ini mahasiswa berdiskusi online menggunakan Google Meet. Nah, kalau misalkan kakak di selanjutnya, kan pertama PPT, terus diklik selanjutnya nanti ada modul terkait materinya. Sebentar, nanti ada modul terkait materinya. Terus juga nanti ada link YouTube yang bisa diakses seperti itu. Nanti tugasnya bakal langsung selesai. Setelah explanation, kita ke elaboration. Nah, pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menghubungkan konsep materi dengan kehidupan sehari-hari dan juga hubungannya dengan agama ya. Berarti kalau misalkan agama Islam, ayat-ayat dari kitab suci Al-Qur'an. Caranya dengan melakukan diskusi bersama di mana mahasiswa memberikan terlebih dahulu topik diskusi dan nantinya akan dikomen oleh teman-teman sebagai diskusi. Seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, konsepnya masih sama tetapi untuk pertanyaan saja yang berbeda seperti itu. Boleh dilanjut di selanjutnya, Kak, setelah elaboration, kita ada eh, sebentar ya, karena di tengah-tengah ini kita memverifikasi gitu, apakah ini manusia atau bukan. Nah, selanjutnya kita di write nih, Kak. Di write ini, pada tahapan ini, mahasiswa mampu membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Bisa dikirim lewat file, atau langsung diketik. Jadi, kalau misalkan setelah dari tahapan-tahapan tadi, mulai dari prediction, observasi, explanation, dan elaboration, yang dapat disimpulkannya itu apa? Kakak bisa langsung dikirim di sana, bisa lewat PDF, doc, atau lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya di tahapan terakhir nih. Tahapan terakhir ini ada evaluation. Nah, pada tahap evaluasi ini bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 20 soal PG. Nah, ketika hasilnya kurang memenuhi standar, misalkan di 7/10, maka mahasiswa bisa mencoba kembali tesnya. Nah, karena ini udah 8,5/10, jadi sudah lulus seperti itu. Nah, mungkin ini contoh untuk contoh pada soal-soalnya dan jawabannya ya teman-teman seperti ini. Nah, mungkin itu saja ya dari LMS POE 2W ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sophia. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan LMS oleh Fadila Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Nah, baik, di sini Sudah. saya akan membahas mengenai LMS Canvas. LMS Canvas ini masih awam di kita, termasuk saya sendiri. Saya sendiri baru tahu pas mengeksplor LMS. Nah, Canvas ini bisa digunakan untuk eh, pengajar dan murid untuk mengakses tugas dan lain-lain. Nah, eh, di sini untuk loginnya bisa diikuti tata caranya yaitu untuk memasukkan full name, username, password, dan join code. Nah, kebetulan untuk sebagai siswa itu loginnya harus melalui verifikasi email dari guru yang menginvite. Nah, kebetulan di sini saya sudah eh, login, jadi langsung saja. Apakah layarnya pindah? Masih dibuat akun. Oh, sebentar.
Sudah? Nah, Sudah. eh untuk pada dashboard Canvas ini, yang pertama yaitu, sebentar, sebentar ya. Nah, langsung saja untuk yang pertama di menunya itu ada dashboard, course, kalender, inbox, dan history atau riwayat. Nah, untuk di course ini, nah saya di sini login sebagai guru. Jadi buat dulu kelasnya, misalkan Fisika 2025. Nah, kemudian eh di kursusnya kita update course details. Di sini ada beberapa menu kelas yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada announcement atau pengumuman. Eh, di fitur announcement ini, kita dapat menambahkan pengumuman di add announcement. Nah, kemudian di assignment ini kita dapat em, Nah, kita dapat menambahkan tugas di sini, dan ini akan secara otomatis tershare ke seluruh siswa. Kemudian di menu discussion, nah di menu discussion ini, misalkan kita akan membuat diskusi, tinggal add discussion. Kemudian di sini ada grades. Nah, misalkan di gradebook ini yaitu fungsinya untuk apabila kita telah share tugas dan kita akan mengolah nilainya. Nah, di sini di grade ini akan terlihat nilai-nilai dari siswa yang berurutan dari yang terbesar. Seperti itu. Kemudian, sini ada people. Nah, di people di sini yaitu daftar-daftar siswa yang telah ke kelas. Nah, kebetulan di sini belum ada siswa yang bergabung dan baru saya sebagai guru. Di sini kita dapat mm, plus people untuk menginvite siswa. Di sini kita dapat memasukkan email siswanya. Misalkan saya memasukkan email saya sendiri. Nah, sini bisa di next.
Nah, sini bisa diisi nama siswanya. Nah, nah, jadi seperti ini. Nanti akan ada email ke siswanya yang masuk, kemudian bisa digunakan untuk join kelasnya. Kemudian di menu kursus ini juga ada seperti files yang bisa digunakan untuk menyimpan beberapa files materi, kemudian silabus, kemudian outcomes, kemudian rubrics, kemudian quiz yang bisa digunakan ketika evaluasi pembelajaran, kemudian ada modules, ada big blue button, ada collaboration, dan yang lainnya. Nah, untuk di menu Canva sendiri, setelah course itu ada kalender. Nah, pada kalender ini kita dapat mm, membuat schedule di sini yang akan dilakukan pembelajaran di waktu mendatang. Kemudian di sini juga ada inbox yang bisa digunakan untuk interaksi terhadap siswa secara personal. Nah, untuk history ini yaitu bisa digunakan ketika kita telah membuka fitur apa aja yang ada di LMS Canvas ini. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan mengenai LMS Canvas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Padilla yang telah menyampaikan LMS dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan 5 LMS, baik fitur dan juga tutorial penggunaannya. Mungkin sekian dari presentasi kali kali ini gitu ya. Terima kasih. Semoga ilmu dari pemaparan LMS ini dapat kita terapkan ketika kita mengajar. Mohon maaf atas kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.